Perkenalkan, nama saya Ratna Lisa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2030 2020 2025. Pada video kali ini, saya akan mendongeng yaitu cerita rakyat dari Kalimantan Tengah yang berjudul Asal-usul Danau Malawen. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang bernama Benaung. Ia adalah seorang pemuda yang tampan. Ia hidup bersama kedua orang tuanya yang sudah tua dan hidup sangat sederhana. Sifat Kumbang tidak seperti wajahnya. Ia sering bertindak kasar kepada orang tuanya dan selalu memaksakan kehendaknya. Ketika ayahnya sedang sakit keras, Kumbang memaksa untuk menemani dirinya pergi berburu. "Tidakkah kau kasihan kepada ayahmu yang sedang sakit ini, nak?" tanya ibunya dengan sedih. "Kau pergilah sendiri. Ibu akan membawa kau bekal makanan." Meskipun dengan bersungut-sungut, akhirnya Kumbang pergi berburu dengan seorang diri. Sebelum ia pergi, ayahnya memberikan sesuatu kepadanya. "Bawalah ini. Ini adalah piring Malawen. Jika kau mengalami kesulitan, lemparkanlah piring ini, kelak kau akan tertolong," kata sang ayah. Kumbang pun pergi berburu. Ia menyusuri hutan lebat. Ketika semakin jauh ke dalam hutan, ia tersesat. Kumbang pun segera mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Tak disangka, di kejauhan ia melihat sebuah desa. Lalu ia berjalan memasuki desa yang bernama Desa Sanggu. Di sana sedang diadakan semacam pesta rakyat untuk merayakan masa perubahan anak gadis kepala desa dari gadis kecil ke ambang kedewasaan gadis cantik jelita yang bernama Intan. Keesokan harinya, Kumbang berpamit untuk pergi berburu. Padahal, ia pergi ke Desa Sanggu. Sesampai di desa itu, ia berusaha mencari jalan agar bisa berkenalan dengan Intan. Akhirnya Kumbang berhasil berkenalan dengan Intan, dan mereka cukup lama berbincang-bincang. Dari sikapnya ternyata Intan juga menyimpan rasa terhadap Kumbang. Mereka pun sepakat menjalin kasih. Sejak saat itu, Kumbang semakin sering pergi ke Desa Sanggu untuk menemui Intan. Hal itu berlangsung berkali-kali sehingga menimbulkan kecurigaan warga. Mereka menganggap sikap Intan dan Kumbang tidak memberikan contoh yang baik bagi para gadis-gadis di desa itu. Suatu hari, Intan menceritakan masalahnya terhadap Kumbang. Ternyata ia telah dijodohkan dengan seorang pengusaha rotan yang sangat kaya raya. Kumbang pun menjadi sangat gundah. Lalu ia pulang untuk menemui kedua orang tuanya. Kepada orang tuanya ia mengutarakan niatnya untuk segera melamar Intan. Ayah dan ibu Kumbang merasa keberatan. "Jangan berharap terlalu tinggi, anakku. Gadis itu berasal dari keluarga terpandang. Kita tidak sebanding dengan mereka," ujar ibunya. Namun, Kumbang tetap bersikeras. "Intan harus menjadi istriku." Kemudian, anak Muts itu pergi ke Desa Sanggu dan menemui Intan. "Adinda, tidak ada satupun yang menyetujui pernikahan kita. Sebaiknya kita pergi saja," ujar Kumbang. Intan pun menyetujui ajakan dari Kumbang. Mereka pergi mengendap-endap meninggalkan rumah Intan. Ternyata gerak-gerik mereka sudah diamati beberapa warga. "Hei, lihat, itu kan Kumbang dan Intan," seru warga yang melihat. Intan ketakutan. Ia khawatir warga akan menghukum dan mempermalukannya. Kumbang tak kalah paniknya. Mereka mempercepat langkah dan menghindari kejaran warga. Tiba-tiba, Kumbang ingat akan benda sakti yang diberikan ayahnya.
yaitu piring Malawen. Segera saja ia melempar piring itu ke tepi sungai. Ajaib sekali, piring tersebut berubah menjadi besar. Kumbang dan Intan naik ke atas piring untuk menyeberang sungai. Mereka bernapas lega karena mereka selamat dari kejaran warga. Mereka berdua tertawa gembira. Namun, ketika sampai di tengah sungai, tiba-tiba terjadi badai dahsyat disertai petir menyambar dan hujan yang sangat lebat. Piring Melawen tidak mampu menahan gelombang dan cuaca seburuk itu. Piring itu pun terbalik. Sungai itu kemudian menjelma menjadi sebuah danau. Masyarakat kemudian menamakan danau tersebut yaitu dengan Danau Malawen. Konon kabarnya Kumbang dan Intan berubah menjadi sepasang buaya putih penunggu danau tersebut. Pesan moral dari cerita rakyat dari Kalteng, Kalimantan Tengah adalah nasihat orang tua harus didengarkan dan dikerjakan demi kebaikan kita